Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hildayana Turungku. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakter kepemimpinan. Karakter kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi atau memberi contoh oleh pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Kemudian karakter pemimpin merupakan ciri atau sifat yang dimiliki oleh setiap pemimpin dalam melaksanakan tugas-tugas kepemimpinannya. Ada 4 karakteristik atau syarat pokok yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama itu ada pemimpin harus peka terhadap lingkungannya, harus mendengarkan saran-saran dan nasihat dari orang-orang di sekitarnya. Kemudian yang kedua itu pemimpin harus menjadi teladan dalam lingkungannya. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, pemimpin itu harus bersikap dan bersifat setia kepada janjinya atau kepada organisasinya. Kemudian yang keempat itu pemimpin harus mampu mengambil keputusan, harus pandai, cakap dan berani setelah semua faktor yang relevan dan diperhitungkan. Kemudian itu dapat dinyatakan bahwa seorang pemimpin ini harus memiliki keahlian dan kemampuan yang lebih baik dibandingkan dengan orang-orang yang dia pimpin. Keahlian ini terlihat dari sifat, watak, perilaku yang tercermin dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh seorang pemimpin. Kemudian secara umum itu seorang pemimpin yang baik itu harus memiliki beberapa karakteristik. Seperti yang pertama itu tanggung jawab seimbang. Maksudnya keseimbangan di sini adalah antara tanggung jawab terhadap pekerjaan yang dilakukan dan tanggung jawab terhadap orang yang dilakukan dan tanggung jawab terhadap yang melaksanakan pekerjaan tersebut. Kemudian yang kedua itu model peranan yang positif. Maksudnya di sini peranan di sini adalah tanggung jawab seperti perilaku atau prestasi yang diharapkan dari seorang yang memiliki posisi khusus tertentu seperti seorang pemimpin. Yang ketiga itu memiliki keterampilan komunikasi yang baik. Maksudnya di sini pemimpin yang baik harus menyampaikan ide-idenya secara ringkas dan jelas serta dengan cara yang tepat. Kemudian yang keempat itu memiliki pengaruh positif. Maksudnya pemimpin yang baik memiliki pengaruh terhadap karyawannya dan menggunakan pengaruh tersebut untuk hal-hal yang positif. Kemudian yang kelima itu mempunyai kemampuan untuk meyakinkan orang lain. Maksudnya pemimpin yang sukses adalah pemimpin yang dapat menggunakan keterampilan komunikasi dan pengaruhnya untuk meyakinkan orang lain terhadap sudut pandangnya serta mengarahkan mereka pada tanggung jawab. Kemudian ada ciri-ciri khas pemimpin yang dikagumi peserta. Yang pertama itu jujur. Dalam setiap survei atau kejujuran lebih sering dipilih dibandingkan dengan ciri khas kepemimpinan lainnya. Ini secara konsisten muncul sebagai suatu unsur yang paling penting dalam hubungan pemimpin dan peserta. Kemudian yang kedua itu memandang ke depan. Maksudnya di sini kita mengharapkan pemimpin kita itu mempunyai rasa akan arah dan perhatian kepada masa depan organisasi. Kemudian
Pemimpin itu harus tahu kemana mereka akan pergi atau kalau ingin mengharapkan orang lain bersedia bergabung dan mengikuti apa yang mereka katakan. Selanjutnya itu ada memberikan inspirasi. Maksudnya di sini kita juga mengharapkan pemimpin kita antusias, penuh semangat dan positif tentang masa depan organisasi. Kita mengharapkan mereka bisa memberikan inspirasi terhadap kita. Tidak cukup seorang pemimpin untuk punya impian tentang masa depan. Seorang pemimpin harus bisa menyampaikan wawasan dengan cara yang mendorong kita untuk bisa bertahan dan bertindak apa yang akan kita ambil ke depannya. Kemudian yang keempat itu atau yang terakhir, cakap. Di sini kita supaya bisa mengajak orang dalam perjuangan orang lain, kita harus berkeyakinan bahwa orang itu cakep, membimbing kita ke tempat yang kita tuju. Kita harus melihat pemimpin cakep dan efektif. Kalau kita meragukan kemampuan pemimpin, kita tidak bisa diajak dalam mengembangkan suatu organisasi. Kita menginginkan pemimpin kita itu yang bisa dipercaya. Kita harus merasa yakin kata-kata mereka bisa dipercaya, bahwa mereka akan melakukan apa yang mereka katakan. Pemimpin kita itu harus bergairah dan antusias dengan arah yang mereka tuju, bahwa mereka mempunyai pengaruh dan keahlian memimpin. Kepemimpinan, kalau kita tidak percaya kepada si pembawa pesan, maka kita tidak akan mempercayai isi pesannya. Begitupun dengan pemimpin. Kalau orang melihat bahwa pemimpin mereka itu memiliki kredibilitas, mereka akan bisa bangga mengatakan kepada orang lain bahwa saya itu bagian dari organisasi itu. Kemudian mereka akan memiliki rasa semangat yang sangat kuat dalam mengembangkan suatu organisasi. Mereka akan berkomitmen penuh dengan organisasi yang mereka jalani dan mereka akan mempunyai rasa memiliki organisasi tersebut. Kemudian itulah penjelasan dari saya tentang karakter kepemimpinan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Meisaro Korompot. Baiklah, saya akan melanjutkan materi kami kelompok 3. Langsung saja pada materinya. C. Konsep kepemimpinan. Kepemimpinan dalam bahasa Inggris leadership secara umum diartikan sebagai hubungan yang erat antara seorang dan kelompok manusia karena mempunyai kepentingan yang sama. Adapun fungsi-fungsi kepemimpinan menurut Sondang Pisiagen, menurut Abdul Wahab seperti apa saja? Nah, yang pertama itu ada pimpinan sebagai penentu arah. Setiap organisasi dibentuk sebagai wahana untuk mencapai tujuan tertentu. Arah yang hendak ditempuh oleh organisasi menuju tujuannya harus sedemikian rupa sehingga mengoptimalkan pemanfaatan dari segala sarana dan prasarana yang tersedia. Nah, yang berikutnya itu ada pimpinan sebagai wakil dan guru bicara organisasi. Kebijaksanaan dan kegiatan organisasi perlu dijelaskan kepada pihak luar agar pihak tersebut mempunyai pengetahuan yang tepat tentang kehidupan organisasi yang bersangkutan dan yang paling bertanggung jawab sebagai wakil dan juru bicara organisasi dalam hubungan dengan berbagai pihak tersebut adalah pemimpin organisasi.
Pemimpin perlu mengetahui keputusan lain yang telah dibuat oleh pimpinan. Nah, berikutnya itu adalah pimpinan sebagai komunikator yang efektif. Pemeliharaan hubungan baik keluar maupun ke dalam dilakukan melalui proses komunikasi. Interaksi terjadi antara sesama anggota dalam suatu organisasi dimungkinkan karena komunikasi yang efektif. Komunikasi sangat diperlukan pimpinan dalam menyampaikan suatu keputusan dalam rangka pengendalian dan pengawasan, pengarahan bawahan dan menyampaikan informasi kepada pihak lain. Berikutnya adalah pimpinan sebagai mediator. Fungsi pimpinan sebagai mediator dalam hal ini difokuskan pada penyelesaian situasi konflik yang mungkin timbul dalam organisasi. Timbulnya situasi konflik dalam organisasi merupakan tantangan yang harus dihadapi pimpinan. Nah, yang terakhir itu adalah pimpinan sebagai integrator. Jabatan paling tertinggi di dalam organisasi. Salah satu contohnya itu kepala sekolah karena dia adalah seorang pimpinan. Nah, berikutnya itu adalah gaya kepemimpinan. Sudarwandani menjelaskan kepemimpinan transformasional berasal dari kata to transform yang berarti mentransformasikan atau mengubah sesuatu menjadi bentuk yang berbeda. Dengan penerapan kepemimpinan transformasional bawah akan merasa dipercaya, dihargai, royal, dan respek kepada kepemimpinan. Nah, baiklah, itulah materi dari kelompok kami, kelompok 3. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan kata. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.